Dada ini bergemuruh begitu kencang. Sebuah debaran yang jauh lebih hebat daripada saat aku harus menghadapi presentasi besar di depan dewan direksi, atau saat pertama kali aku mengemudikan mobil di jalan raya. Di dalam keheningan kamar yang hanya diterangi oleh temaram lampu tidur dan sisa-sisa cahaya bulan muda yang menyelinap dari balik tirai, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang seolah berpacu dengan waktu. Di depanku, seorang wanita yang kecantikannya selalu membuat mataku terpana kini telah resmi menjadi bagian dari hidupku. Sari, nama yang selalu kusebut dalam doa-doa rahasia, kini duduk di tepi tempat tidur dengan balutan busana malam yang anggun. Aku merasakan jemariku dingin dan gemetar saat perlahan mendekatinya. Rasa gugup ini begitu nyata. Sebuah perasaan mendebarkan yang bercampur dengan rasa syukur yang tak terhingga. Malam ini adalah malam pertama kami, sebuah awal dari janji suci yang telah kami ikrarkan. Saat aku menyentuh bahunya yang halus, aku merasakan getaran yang sama darinya. Kami saling menatap, berbagi ketakutan dan kebahagiaan yang sama, hingga akhirnya dalam suasana yang penuh kesantunan dan cinta yang tulus, kami memulai langkah pertama penyatuan jiwa kami di malam yang penuh rahmat ini. Semua kebahagiaan ini berawal dari sebuah tragedi yang hampir menghancurkan hidup Sari. Aku mengenal Sari sebagai sosok wanita mandiri yang mengelola sebuah toko kain kecil di sudut kota. Namun, di balik senyum ramahnya kepada pelanggan, ia menyimpan beban yang sangat berat. Ayahnya, sebelum meninggal, terjebak dalam pusaran hutang piutang dengan seorang lintah darat yang kejam demi menutupi biaya pengobatan ibunya. Hutang yang awalnya tidak seberapa itu membengkak secara tidak masuk akal karena bunga yang mencekik. Sari, yang hanya mengandalkan pendapatan dari toko kain, tidak pernah sanggup mengejar ketertinggalan bunga tersebut. Hidupnya setiap hari dipenuhi ketakutan. Para penagih hutang sering datang ke tokonya, merusak barang-barang, dan melontarkan kata-kata kasar yang membuat mentalnya jatuh ke titik terendah. Aku adalah salah satu pelanggan tetap di tokonya, atau lebih tepatnya, aku sering mencari alasan untuk membeli sesuatu di sana hanya agar bisa melihat wajahnya. Aku seorang pria biasa, bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan logistik, yang secara diam-diam mengagumi ketegaran Sari. Suatu sore, saat hujan turun dengan lebat, aku menyaksikan sendiri bagaimana para penagih hutang itu menyeret Sari keluar dari tokonya. Mereka mengancam akan menyita toko tersebut dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan jika hutang sebesar 200 juta rupiah tidak segera dilunasi dalam waktu 3 hari. Aku melihat Sari bersimpuh di tengah rintik hujan, menangis terseduh-seduh, kehilangan segala harapan yang tersisa. Hati saya hancur melihat pemandangan itu. Tanpa berpikir panjang tentang masa depan keuangan saya sendiri, saya menghampirinya, membantunya berdiri, dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, aku menguras seluruh tabungan yang telah kukumpulkan selama 7 tahun bekerja, uang yang sebenarnya kurencanakan untuk uang muka rumah impianku. Aku menemui lintah darat itu, melunasi seluruh hutang beserta bunganya hingga tuntas, dan membawa surat pernyataan lunas di depan notaris. Saat aku menyerahkan surat itu kepada Sari di tokonya yang sepi, ia terdiam membatu. Ia menatap kertas itu dengan tangan gemetar, lalu menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kujelaskan, perpaduan antara tidak percaya, lega, dan beban moral yang sangat besar. "Kenapa kamu melakukan ini, Dimas? Kita bahkan tidak punya hubungan apa-apa," bisiknya dengan suara serak karena terlalu banyak menangis. Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa aku tidak bisa membiarkan orang baik sepertinya hancur hanya karena uang. Sari merasa sangat berhutang budi. Selama berminggu-minggu setelah kejadian itu, ia mencoba mencari cara untuk membalas kebaikanku. Ia mencoba mencicil uang tersebut, namun aku selalu menolaknya, memintanya untuk fokus membangun kembali bisnisnya dan mengurus ibunya yang sakit. Hingga suatu malam, ia mengundangku makan malam di rumahnya yang sederhana. Setelah makan malam selesai, ia menatapku dengan sangat serius.
Matanya berkaca-kaca namun menunjukkan ketetapan hati. Dimas, aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Uang sebanyak itu tidak akan bisa kuganti dalam waktu singkat, bahkan mungkin seumur hidupku. Tapi, jika kamu bersedia menerima wanita sepertiku, aku menawarkan diri untuk menjadi istrimu. Aku ingin berbakti padamu sebagai balas budi, dan karena aku sadar, hanya kamu pria yang benar-benar tulus melindungiku tanpa meminta imbalan apapun. Mendengar ucapan itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku tertegun. Di satu sisi, inilah hal yang paling kuinginkan dalam hidupku. Namun di sisi lain, aku tidak ingin ia menikahiku hanya karena rasa hutang budi. Aku ingin dicintai, bukan karena aku telah membeli kebebasannya, melainkan karena siapa diriku. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Sari, aku membantumu karena aku peduli, bukan untuk membelimu. Menikahlah denganku hanya jika kamu benar-benar menginginkannya, bukan karena merasa terpaksa." Sari menggenggam tanganku erat, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sinar cinta yang tulus di matanya, bukan sekadar rasa terima kasih. Ia meyakinkanku bahwa selama berbulan-bulan mengenalku, benih-benih rasa itu sudah ada, dan insiden hutang tersebut hanyalah pembuka jalan bagi keberaniannya untuk mengungkapkan perasaan. Persiapan pernikahan kami dilakukan dengan penuh kesahajaan. Tidak ada pesta mewah yang menghamburkan uang, karena bagi kami, esensi dari pernikahan adalah penyatuan komitmen. Aku mengenalkan Sari kepada keluargaku, dan meskipun mereka sempat bertanya-tanya tentang latar belakangnya, ketulusan dan kelembutan Sari segera memenangkan hati ibuku. Begitu juga sebaliknya, aku berjanji kepada ibunya yang sakit untuk selalu menjaga putri tunggalnya itu. Kami belajar untuk saling mengenal lebih dalam setiap harinya, membangun fondasi kepercayaan di atas sisa-sisa luka masa lalu yang dialami Sari. Ia mulai kembali ceria, tokonya mulai ramai, dan bayang-bayang lintah darat itu perlahan sirna dari ingatannya. Tibalah hari pernikahan kami. Saat aku mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan napas, aku merasa beban dunia yang selama ini dipikul Sari seolah berpindah ke pundakku. Namun anehnya, beban itu terasa begitu ringan karena aku membawanya dengan cinta. Sari tampil sangat memukau dengan kebaya putih tradisional. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kebahagiaan yang selama ini tersembunyi di balik kesedihan. Ketika kami bersalaman dengan para tamu yang memberikan doa restu, aku tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku telah menyelamatkan seorang wanita dari kehancuran finansial, dan sebagai balasannya, ia menyelamatkanku dari kesepian yang berkepanjangan. Malam harinya, suasana di rumah terasa begitu berbeda. Aroma bunga melati yang menjadi hiasan di kamar pengantin menyeruak masuk ke dalam rongga dada, menambah sensasi ketegangan yang manis. Kami duduk berdua di dalam kamar yang sunyi. Aku teringat kembali pada Hawk di awal cerita tadi, tentang bagaimana dadaku berdebar kencang melihatnya. Cahaya bulan muda di luar sana seolah menjadi saksi bisu betapa sucinya momen ini. Sari tampak sangat anggun saat ia mulai membuka kerudungnya, memperlihatkan rambutnya yang hitam legam. Aku mendekat, mencoba menenangkan diri, meskipun tanganku masih terasa dingin. "Terima kasih sudah menjadikanku istrimu, Dimas," bisiknya lembut saat aku berada tepat di hadapannya. Aku memegang kedua tangannya, lalu mencium keningnya dengan penuh takzim. Kecupan itu berlangsung lama, menyalurkan segala rasa sayang dan janji perlindungan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di dekat leherku, dan setiap sentuhan yang kami lakukan dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Tidak ada ketergesa-gesaan dalam malam itu. Kami memulainya dengan obrolan ringan tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kami untuk memiliki keluarga kecil yang bahagia, hingga perlahan-lahan keintiman itu terbangun dengan sendirinya secara alami. Saat kami akhirnya memutuskan untuk menyatu dalam ikatan batin yang paling dalam, segalanya terasa begitu sakral. Seperti dua aliran sungai yang akhirnya bertemu di satu muara.
Kami membiarkan perasaan cinta membimbing setiap langkah kami. Rasa gugup yang tadi menyelimuti perlahan memudar, digantikan oleh kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Malam itu, di bawah lindungan langit malam yang tenang, kami merayakan kemenangan atas segala cobaan yang pernah ada. Kami melakukannya dengan penuh kelembutan, memastikan bahwa setiap detik adalah kenangan indah yang akan kami simpan selamanya. Penyatuan kami bukan hanya soal fisik, melainkan janji bahwa mulai saat ini, tidak akan ada lagi hutang, tidak akan ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah kita. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan paling damai yang pernah kurasakan. Melihat Sari tertidur lelap di sampingku dengan raut wajah yang begitu tenang membuatku menyadari betapa berharganya pengorbanan yang kulakukan dulu. Uang tabungan yang habis bisa dicari kembali, namun kesempatan untuk memiliki wanita sehebat Sari adalah anugerah yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Kami memulai hari pertama sebagai suami istri dengan penuh optimisme. Kami sarapan bersama, bercanda di dapur, dan merencanakan bagaimana kami akan mengelola toko kain itu bersama-sama agar semakin berkembang. Ternyata, kisah cinta kami menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar kami. Mereka melihat bagaimana ketulusan bisa mengubah takdir seseorang. Sari yang dulu hampir kehilangan segalanya, kini menjadi sosok istri yang luar biasa hebat. Ia tidak pernah lupa akan kebaikan yang kuberikan, namun ia membayarnya bukan dengan uang, melainkan dengan cinta, perhatian, dan kesetiaan yang tiada tara. Setiap kali aku pulang kerja dalam keadaan lelah, senyumannya di ambang pintu adalah obat penawar yang paling ampuh. Ia selalu memastikan rumah kami menjadi surga kecil yang penuh dengan kehangatan. Perjalanan kami memang belum berakhir. Tantangan kehidupan pasti akan selalu ada di depan mata. Namun, dengan melewati malam pertama yang penuh debar dan janji suci itu, kami yakin bisa menghadapi apapun. Kami belajar bahwa cinta sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, di tengah badai kesulitan yang menerpa. Aku menyelamatkannya dari hutang dunia, dan dia menyelamatkanku dengan memberikan hatinya yang murni. Kini, setiap kali kami melihat bulan muda di langit, kami selalu diingatkan pada malam di mana dua jiwa yang pernah terluka ini akhirnya menemukan pelabuhan terakhir mereka. Kisah kami adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang berani berbuat baik tanpa pamrih. Kepada siapapun yang sedang mendengarkan atau membaca kisah ini, percayalah bahwa setiap pengorbanan yang didasari oleh ketulusan akan selalu membuahkan hasil yang indah. Jangan pernah takut untuk menolong orang lain, karena kita tidak pernah tahu, mungkin orang yang kita tolong hari ini adalah orang yang akan melengkapi hidup kita di masa depan. Seperti aku dan Sari, yang kini melangkah bersama menuju masa depan yang cerah, meninggalkan semua kenangan pahit tentang hutang dan ketakutan, dan menggantinya dengan lembaran-lembaran cinta yang akan terus kami tulis hingga maut memisahkan. Kami adalah dua insan yang dipertemukan oleh nasib, disatukan oleh keberanian, dan dikuatkan oleh cinta yang tak lekang oleh waktu.